Informasi dan inspirasi bersatu. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Informasi dan inspirasi bersatu. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Karena informasi dan inspirasi terus ada. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar?
Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda pagi ini dalam dialog Hai Bali Ken-Ken. Dan tentunya dalam dialog Hai Bali Ken-Ken pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengupas isu-isu terkini tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di Kabupaten Buleleng dan juga di sekitarnya. Tentunya untuk Anda yang ingin ikut beratensi nanti di hari Sabtu ini, kami nantikan atensinya di 08113999790. Pendengar, kali ini kami akan mengajak Anda untuk membahas terkait dengan bagaimana sih situasi keamanan, kemudian ketertiban dan kondusivitas di daerah kita. Kali ini kita akan berbincang terkait dengan di wilayah Tejakula. Dan saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Pro 1 RRI Singaraja. Selamat datang dan terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya Bapak Kapolsek Tejakula AKP Igede Dharma Diatmike SH. Om Swastiastu, Pak Kapolsek. Om Swastiastu. Terima kasih sudah hadir tentunya Pak Kapolsek ya pagi ini di tengah kesibukannya dan lumayan jauh juga dari Tejakula Pak sampai ke Singaraja nih ke. Ya lumayan. Baik. Masih situasi hujan lagi. Iya, apalagi hujan ya Pak ya. Baik. Dan pagi ini pendengar kita akan berbincang terkait dengan bagaimana evaluasi terkait dengan kejadian-kejadian Kamtibmas selama tahun 2025 terutama pada saat malam tahun baru. Adakah yang menjadi concern yang kemudian sekarang akan difokuskan pada tahun 2026 ini untuk pola dan solusinya seperti apa ya Pak Kapolsek ya. Mungkin bisa diinformasikan dulu situasi evaluasi apa nih Pak yang memang menjadi concern dari pihak Kapolsek Tejakula dari tahun 2025 dan sekarang menjadi fokus pada saat tahun 2026 ini. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Sebelumnya kami ucapkan Wanjali Umat, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terkait dengan situasi Kamtibmas sepanjang tahun 2025 di wilayah Polsek Tejakula, situasi Kamtibmas secara umum dalam keadaan kondusif. Yeah. Namun masih terdapat beberapa kasus menonjol yang memerlukan perhatian serius serta langkah antisipasi berkelanjutan. Evaluasi ini sebagai dasar analisis dari para pola gangguan Kamtibmas dan penentuan sasaran strategis ke depan dalam rangka menjaga Kamtibmas yang mantap dan berkelanjutan. Adapun gambaran secara umum di tahun Kamtibmas di tahun 2025 selama ini ada beberapa kriminalitas yang terjadi, ada 5 kasus. Namun dalam hal ini sudah dapat terasasi dan semua sudah dapat kami selesaikan dengan baik. Seperti kasus pencurian 2 kasus, kemudian ada kasus penganiayaan 3 kasus. Dalam hal ini sudah kami atasi, ada baik tahap 2 maupun penyelesaian secara restoratif justice. Kemudian ada kasus menonjol yang terjadi di bulan Juni, yaitu kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggal dunia. Hal ini sudah kami limpahkan dan ditangani oleh pihak Polres Buleleng. Dan sudah itu kasusnya sudah dilimpahkan ke tahap 2 kejaksaan. Kemudian selanjutnya ada pelanggaran dan gangguan ketertiban umum, di antara lain seperti penggunaan knalpot brong, artinya tidak sesuai dengan spesifikasi secara teknis. Kemudian penyalahgunaan narkoba yang masih ditemukan ada indikasi peredaran maupun penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan usia produktif, remaja. Dan kami sesuai dengan komitmen daripada Polres Buleleng untuk tetap menyatakan perang terhadap narkoba. Kemudian terkait dengan kecelakaan lalu lintas, dominan disebabkan adanya suatu kelalaian, kemudian tidak fokus dalam hal berkendara atau tidak menggunakan helm serta
ada beberapa pengaruh daripada alkohol. Dalam hal ini ada beberapa kecelakaan yang terjadi di wilayah Polsek Tejekule. Ada 40 kasus itu ada lawannya. Kemudian 46 kasus itu OC. Ya. OC. Kemudian ada mengakibatkan meninggal dunia 5 orang, luka berat 6 orang, dan luka ringan 122 orang. Dalam hal ini sudah kami tangani dengan baik. Kasusnya sudah ditangani secara proses hukum di Polres Buleleng. Ya. Kemudian mengenai analisis daripada pola kejadian, itu ada pola waktu, pola tempat, dan pola pelaku. Waktu kejadiannya cenderung terjadi di malam hari maupun dini hari, khususnya di akhir-akhir pekan, malam minggu. Kemudian peningkatan aktivitas masyarakat menjelang pasca hari raya, hari raya daripada keagamaan. Kemudian kalau pola tempat, lokasi tempat jalan terutama yang terjadi sering di perbatasan wilayah maupun desa A, desa B, hingga kurangnya lampu penerangan. Kemudian ada tempat berkumpulnya nongkrong-nongkrong pada anak-anak muda, yang kami sudah sering atensi hal itu, dan kami sudah melakukan patroli untuk mencegah artinya berkumpulnya anak muda yang nantinya akan menimbulkan ketersinggungan di antara mereka. Kemudian ada modus spontanitas, itu yang akibat daripada sesak emosi sehat, kejahatan peluang karena lemahnya sistem daripada pengamanan di secara lingkungan. Perlu kami aktifkan nanti, akan berkolaborasi, koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan Siskamling ini. Ya, baik. Kemudian ada pun faktor pada penyebab adanya pengaruh terjadinya gangguan Kamtibmas secara umum, yaitu kurangnya kesadaran daripada masyarakat, kesadaran hukum. Kemudian konsumsi minuman keras dan narkoba. Kalau konsumsi minuman keras masih terjadi. Kemudian sistem keamanan masih lemah. Kemudian pengaruh media sosial dan provokasi informasi yang media sosial. Kemudian sasaran dan strategis ke depan terkait dalam menjaga harga Kamtibmas ini, kami dari Polsek Tejekule sebagai upaya menjaga dan meningkatkan harga Kamtibmas sebelum menetapkan sasaran berikut, yaitu dengan menurunnya angka tindak pidana secara konvensional, kita tetap menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, kemudian meningkatkan disiplin cara keterlibatan berlalu lintas. Selalu kami go to school untuk memberikan sosialisasi terhadap anak-anak untuk beretika dalam hal berlalu lintas di jalan umum. Kemudian terwujudnya situasi Kamtibmas ini yang aman dan kondusif, meningkatnya kepercayaan terhadap Polri nanti, itu sasarannya. Kemudian kalau strategis dan upaya kami dalam hal melakukan harga Kamtibmas ini, yang pertama optimalkan kegiatan preventif melalui patroli secara dialogis, kemudian selalu turun ke masyarakat, melakukan khususnya pada jam-jam rawan, kemudian penguatan peran daripada Babin Kamtibmas sebagai garda terdepan untuk mendeteksi dini apa yang terjadi di wilayahnya. Kemudian problem solving yang nantinya akan dilakukan oleh Babin Kamtibmas kami. Kemudian penegakan hukum secara tegas dan profesional terhadap pelaku kejahatan maupun narkoba. Kemudian pemberdayaan masyarakat melalui Siskamling, Siskamling yang perlu kami tingkatkan kembali, dan kemitraan dengan aparat desa maupun tokoh masyarakat. Kemudian kami selalu berkolaborasi dengan Forkopimda bersama-sama bagaimana mengatasi ke depan terkait dengan Kamtibmas ini. Kemudian pendekatan secara preemptif melalui penyuluhan hukum dan kami lakukan secara ke sekolah-sekolah, edukasi bahayanya narkoba maupun terlibat lintas. Kemudian kami tetap monitoring di media sosial
guna mencegah adanya provokasi maupun potensi konflik sosial. Ya. Melalui evaluasi Kamtibmas ini, Polsek Kediri berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas daripada pelayanan terhadap masyarakat, pencegahan dan penegakan hukum secara terpadu. Tetap kami sinergitas antara Polri, TNI dan pemerintah kecamatan maupun desa, tokoh masyarakat, tokoh adat maupun seluruh elemen masyarakat yang menjadi kunci utama dalam mewujudkan Harkatibmas yang aman, kondusif dan berkelanjutan di wilayah Polsek Kediri. Mungkin demikian gambaran situasi sepanjang tahun 2025. Banyak ternyata yang menjadi concern ya Pak ya. Tapi yang kemudian menjadi PR yang harus diselesaikan di tahun 2026 ini, kira-kira yang menonjol yang mana ini Pak Kapolsek? Kalau yang menonjol dalam hal ini, kami akan terkait dengan kasus penganiayaan yang sering terjadi. Namun dalam hal ini kami dari Polsek Tejekule sudah berupaya menyelesaikan itu akibatnya karena pengaruh minuman keras. Kami tetap akan mengaktifkan peran kembali daripada Siskamling. Kamling di lingkungan itu dengan peran aktif daripada Babin Kamtibmas selalu menyampaikan himbauan-himbauan maupun mobil shopping terhadap dengan apa yang terjadi di masyarakat atau di desanya itu. Oke, baik. Dan sinergitas itu juga masih terus dicanangkan begitu ya Pak Kapolsek ya. Kami undang pendengar juga Pak untuk yang ingin bergabung. Ini terkait dengan kondisi keamanan Harkamtibmas di tahun 2025 yang kemudian menjadi evaluasi dari pihak Polsek Tejakula, dan kemudian polanya seperti apa dan solusinya juga tadi sudah disebutkan begitu ya oleh Pak Kapolsek ya, untuk bisa menjawab pola-pola yang sudah sering terjadi begitu. Nah, kami undang atensi Anda pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 24644 serta di 081 1399 9790. Kami undang atensinya hingga pukul 10 nanti waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang berada di daerah Tejakula nih, terutama nih untuk masyarakat Tejakula yang mungkin mempunyai keluh kesah, agak segan untuk datang ke kantor polisi misalnya, saat ini saya sudah bersama dengan Kapolseknya langsung begitu ya. Bisa langsung Anda bicarakan dan juga bisa Anda sampaikan apa yang memang menjadi concern dan kekhawatiran Anda sebagai masyarakat begitu. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan atensinya, kami nantikan hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sudah ada beberapa yang juga komentar di live YouTube RRI Singaraja Official, nanti kita akan bacakan satu persatu. Kita akan sapa dulu Pak pendengar yang sudah ikut bergabung di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI Singaraja. Iya, selamat pagi dengan Pak Astawa nggih. Di Bungkulan. Silakan Pak Astawa. Pak Kapolsek nanti wakilnya nanti yang nggih. Niki Pak Kapolsek nika. Nggih. Nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu Bapak. Saya ucapkan terima kasih Bapak sudah membina masyarakat yang menjadi pegangan wilayah, menjadi tanggung jawab Bapak nih. Sehingga keamanan di Tejakula diikuti oleh keamanan di Polsek seluruh Kabupaten Buleleng. Nah, yang harapan begini, mungkin dengan situasi sekarang ini, mungkin di seluruh Indonesia, di Provinsi Bali, terutama Kabupaten Buleleng, sudah pola-pola orang yang berbuat jahat itu sudah banyak sekali ya jenisnya, masalah narkoba, masalah pencurian kendaraan. Nah, apa mungkin Pak Kapolres yang baru ini, Kapolres yang baru ini menambah apa yang menjadi harapan masyarakat demi keamanan, demi ketertiban masyarakat Buleleng. Misalnya seperti Bapak nih, NTJ dulu, apa mungkin ada pos-pos yang setiap saat memeriksa orang lalu lintas mau dari Buleleng Karangasem ke Singaraja. Tiap-tiap itu seperti di Geroga itu dibuat pos-pos, Sukisade juga dibuat pos-pos. Jangan sampai yang lihat itu ya
kalau yang di Polsek apa namanya Sahwan ya, itu kenalan yang liwat itu dibiarkan aja lalu lalang. Siapa tahu nanti seperti di Jawa itu bukan barang dibawa, tapi barang-barang terlarang, barang-barang timupan dibawa. Nah di sini perlu yang kira penambahan personil, walaupun tadi dikatakan personilnya sedikit. Nah sekarang bagaimana caranya supaya betul-betul ke depan bulanan khususnya ya aman, tertib, tidak terjadi. Bapak juga tidak terlalu membutuhkan biaya banyak di dalam hal menangani tugas dan kewajiban Bapak. Nah, yang rasa sekian, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan masyarakat begitu bisa menikmati keamanan ketertiban. Sekian, terima kasih. Om Santi. Terima kasih Pak Astawa ya sudah memberikan atensinya. Ini sebagai masyarakat mungkin juga memiliki kekhawatiran dari apa yang beliau lihat. Nanti akan ditanggapi langsung oleh Pak Kapolsek ya. Silakan untuk Anda di belakang Pak Astawa, kami undang kembali atensinya di 24644 serta di 081 1399 9790. Kami undang untuk Anda bisa menyampaikan berbagai peristiwa Harkamtibmas di sekitar Anda atau mungkin yang sering terjadi pada tahun 2025 begitu. Kita masih bersama dengan Kapolsek Tejakula, Bapak AKP IGD dan Mediatmike SH ya. Silakan untuk Anda yang akan bergabung selagi kita menunggu Pak Kapolsek, kita tanggapi dulu ya Pak ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Astawa ini terkait dengan apakah ada pos-pos yang memeriksa kendaraan yang lewat ataupun yang akan menuju ke Tejakula begitu, karena beliau khawatir akan terjadi seperti yang di Jawa-Jawa ya, itu. Betul. Nah, silakan Pak Kapolsek bisa langsung menanggapi. Baik, terima kasih Pak Astawa atas atensinya terkait dengan situasi Kartipmas ke depan. Dalam hal ini terkait dengan adanya kekhawatiran Bapak terkait dengan Kartipmas. Kami dari kepolisian terutama Polsek Tejakula tetap menjamin dan siap melaksanakan tugas ke depan terkait dengan Kartipmas. Dalam hal ini terkait dengan pos-pos yang sudah kami sering lakukan, terutama di pagi hari, kemudian dan malam hari, itu kami lakukan dengan pemeriksaan terhadap beberapa kendaraan-kendaraan atau yang melintas untuk memeriksa barang-barang yang bawaannya maupun dokumen-dokumennya terkait dengan apa yang dibawa oleh masyarakat itu. Kami tetap melakukan pemeriksaan. Itu akan dilakukan sering dilakukan pada malam hari sekitar jam 9 lah Polsek Tejakula. Kemudian di polsek-polsek lain juga sama, baik pagi maupun malam. Dan kami akan tetap tingkatkan terutama dengan patroli. Patroli baik ke daerah-daerah yang rawan, kami akan rawan terkait dengan kecelakaan maupun gangguan Kartipmas. Kami akan tetap meningkatkan dengan hal ini, dan juga kami juga tetap kolaborasi dan komunikasi dengan dengan aparat desa, ada yang nantinya dapat bersama-sama untuk menjaga situasi Kartipmas di wilayahnya masing-masing. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Kapolsek untuk tanggapannya begitu. Dan ini peran serta masyarakat juga diperlukan ya Pak ya, untuk bisa tetap menjaga Kamtibmas di daerahnya masing-masing. Terima kasih untuk Pak Astawa yang sudah ikut bergabung. Untuk Anda yang akan bergabung lagi, kita akan sapa kembali, tapi sebelumnya kita akan rehat sejenak dulu Pak Kapolsek ya, dengan satu iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi terus ada. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih bersama saya Rizka Desiandra, dan juga kita masih akan berbincang terkait dengan bagaimana kemudian dapat menjadi evaluasi ya kejadian Kamtibmas tahun 2025 ini. Dan untuk pola serta solusinya juga tadi sudah disebutkan oleh Bapak Kapolsek Tejagule, Bapak AKP Igede Darme Diatmika SH. Baik Pak Kapolsek, kita terima kembali satu penelpon lagi di via WhatsApp sudah ikut bergabung. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI, Pak Nyoman Sudarsana, selamat pagi. Selamat pagi Pak Nyoman. Baik, tampaknya ada gangguan sinyal. Coba kita nantikan kembali untuk atensinya. Selamat pagi Pak Nyoman Sudarsana. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Rizka. Oke, baik. Silakan Pak Nyoman bersama dengan Pak Kapolsek Tejagula kali ini. Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak Kapolsek Tejagula. Nggih. Halo. Halo, nggih, Om Swastiastu. Silakan Pak. Nggih. Terima kasih Bapak telah hadir di Singaraja. Sudah beberapa kali kami dengar berdialog terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat ya. Tadi telah banyak dipaparkan di mana situasi wilayah Tejagule sangat-sangat kondusif. Dan juga kami lihat di Buleleng ya. Di Buleleng sangat-sangat kondusif juga. Tentunya itu berkat upaya-upaya antisipasi yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian dan juga atas program-program yang telah dilakukan dengan baik di masyarakat. Itu bagus sekali. Itu terus dilanjutkan. Di sini kami
melihat tadi Bapak menyampaikan Ya. terkait dengan kejadian di tahun 2025 masih adanya pelanggaran hukum di masyarakat. Itulah tugas dari kepolisian dan kita juga sebagai masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam menanggulangi keamanan dan ketertiban di masyarakat. Sampai akhir tahun ini, perayaan hari Natal dan Tahun Baru, kami melihat di wilayah Buleleng masih terdengar adanya pelanggaran hukum di saat Tahun Baru terutama. Itu diakibatkan karena kembang api. Kembang api sehingga terjadi kesalahpahaman, sehingga terjadi penganiayaan. Dan juga di luar Buleleng kami dengar mengakibatkan terjadinya kebakaran. Itu sangat memprihatinkan sekali. Tentunya kita di Buleleng ini kita jadikan evaluasi untuk ke depan, ke tahun 2026, agar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Ini sangat mengganggu wilayah kita dan merugikan masyarakat kita. Di sini kami ada pertanyaan pada Bapak Kapolsek. Bagaimana untuk tahun 2026? Apakah sudah dapat memetakan daerah-daerah atau permasalahan-permasalahan yang dianggap rawan? Itu mohon diinformasikan agar masyarakat lebih mengetahui dan dapat mengantisipasi ke depan. Dan yang terakhir kami sampaikan terkait pentingnya sekali dengan terkait dengan narkoba. Tentunya harapan kami untuk masyarakat agar terus kita berjuang untuk mengantisipasi agar tidak terus melonjaknya perkembangan narkoba di Buleleng ini. Sekian saja kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan dialog ini akan dapat memberikan edukasi, pemahaman pada masyarakat sehingga agar dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran. Kalau bisa tidak terjadi pelanggaran. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana atas atensinya. Kita langsung dengarkan ya Pak ya. Tanggapan dari Pak Kapolsek ini yang juga ikut bergabung. Kita sapa dulu satu penelpon lagi Pak. Sudah ada yang bergabung di via telepon. Selamat pagi RRI. Selamat pagi, dengan Pak Kapolsek siapa ini? Dengan Pak Kapolsek Tejakula, Pak Anggas. Swastiastu Pak Kapolsek. Swastiastu Pak Anggas. Salam Rahayu. Petugas Rahayu ya. Nah, selamat juga buat Bapak Kapolres yang anyar. Semoga nanti ke depan Bapak Kapolres yang anyar nanti bisa dengan jajarnya di bawah kerjasama yang bagus. Baik. Untuk komando. Yang pertama ini tadi kan semua yang ada di mungkin hampir di hukum Polres Buleleng dan tingkat Polsek 9 kecamatan ini sudah semua maksimal bekerja. Terutama saya sangat atentif sekali dengan Polsek di kota sampai dengan di desa-desa, bahwasanya itu dia sudah menyiapkan babin-babinnya itu di bawah di setiap desa ada. Ada pergerakan apapun dia pasti kontak melalui intelnya dan itu masuk ke tingkat Kapolsek. Itu sudah pasti itu. Sehingga kita di sini sebagai masyarakat tetap harus bisa introspeksi diri masyarakat utama. Karena apa? Sering saya dengungkan di sini, petugas kepolisian itu hanya terbatas, dia tidak bisa 24 jam. Makanya kita di sini harus bisa nyudur kerti. Nyudur kertinya harus bisa sadar diri, harus tamat SD dulu, jangan sama sarjana hukum, sadar diri SD. Baru itu namanya bisa menjaga keamanan. Gitu. Jadi kalau kita bukan masyarakat yang ikut partisipasi, siapa lagi? Itu loh. Nah, sekarang di desa juga ada pecalang, ada limas. Jadi ini harus ikut kontribusinya juga mengamankan wilayah masing-masing sehingga untuk mencegah hal yang diinginkan. Seperti apa misalnya ada sudah tahu dia minum di jalan, tolong dikasih tahu karena adatnya harus bertindak tegas. Misalnya berapa kali tegas, jangan dititik bahkan itu tugas polisi keamanan, jangan itu. Kadang-kadang orang berasumsi seperti itu, mohon maaf soal ini. Nah inilah nanti setiap ada pergerakan apapun orang ngebut-ngebut di jalan atau mungkin pakai apa, cegah di awal dulu. Nanti tidak boleh menghakimi karena kalau kita mencegah lebih awal itu nanti ada proses hukum ada di kepolisian semua ada itu. Nah,
Jadi biar tidak salah kaprah. Dan di desa juga Pak Kapolsek, di desa sering sekali kadang-kadang ini salah kaprah ini. Satu, bercalang, saya juga bercalang juga ya. Bercalang, ini teman-teman bercalang ngawal orang kawin, ngawal orang, itu nggak boleh sebenarnya, SOP-nya ada jelas, harus patwal. Kita izin kepada Polsek untuk misalnya katakanlah ada sesuatu, bagaimana koordinasinya. Mungkin nanti sudah apa. Kalau memakai badan jalan juga harus dia meminta izin kepada Dinas Perhubungan, karena barangkali milik pemerintah. Dan itu harus ada izin. Ini kadang-kadang dia ke masyarakat dan paham ya. Jok terlanggar tengah jalan Angon itu macet sampai 3 hari. Ini tidak benar ini. Mudah-mudahan nanti kasih pemahaman juga masyarakat di bawah. Untuk tingkatan Polsek dan Polres luar biasa sudah dengan masyarakat, dan saya sangat ucap terima kasih karena keamanan di sini di tahun 2025 ini menuju 2026 sudah bisa menilasi kejahatan terutama kriminal bisa ditekan. Apalagi Bapak Kapolres yang sekarang yang sudah digantikan itu, sebelumnya sudah luar biasa, dia sampai bertindak ke siapa yang berani ke daerah itu luar biasa. Semoga nanti Bapak Kapolres yang baru nanti bisa lebih baik lagi, dan saya harapkan juga bisa bertindak tegas dan terukur. Karena di sini saya lihat, mohon maaf di sini saya lihat di sini ada himbauan dari presiden kalau tidak salah di sana dia di Christmas, himbauan itu mungkin bisa dibaca nanti itu langsung dari presiden ke presidennya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Anggas di Kubu Tambahan sudah ikut bergabung. Kita langsung dengarkan tanggapannya dari Pak Kapolsek, dari Pak Nyoman Sudarsana tadi di Bakti Saraga, dan juga Pak Anggas di Kubu Tambahan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih dari atensi Pak Nyoman Sudarsana ya, terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan, terkait dengan kejadian-kejadian yang terjadi di Kabupaten Buleleng ya, terutama pada saat nyambut tahun baru dengan adanya kembang api sehingga terjadi suatu ketersinggungan. Kemudian ada pertanyaannya, yaitu bagaimana di tahun 2006 terkait dengan pemetaan daerah-daerah rawan. Terkait dengan daerah-daerah rawan ya, sepanjang ini sudah ada pemetaannya ya, pemetaan daerah rawan terutama kecelakaan ini. Rawan kecelakaan yang sering terjadi di jalur umum. Jalur umum itu dalam artian Singaraja Amlapura. Itu sering terjadi, maupun Singaraja Gilimanuk. Kemudian rawannya ini di daerah-daerah saya lihat terpantau, terutama di daerah Tejekule ya. Tejekule banyak sementara masih dalam kondisi kondusif, namun tapi tetap melakukan suatu pemantauan dan pemetaan terhadap daerah-daerah yang kami punya tanggung jawab terkait dengan Kantimas ini. Tentunya kami tetap selalu berkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait dengan bagaimana untuk menjaga situasi Kantikmas terutama di wilayah Tejekule kami. Kemudian terkait dengan apa yang menjadi suatu sering kejadian menimbulkan suatu kejadian ini, itu dikarenakan adanya kemarin pengaruh daripada narkoba. Komitmen daripada Bapak Kapolres tetap menjadi suatu puputan perang terhadap narkoba. Kami dari Polsek tetap akan berupaya terus melakukan baik secara pencegahan maupun penindakan ketika ada informasi terkait dengan penyalahgunaan narkoba ini, karena ini sangat-sangat mengganggu peradaban kehidupan di masyarakat, yang sering akhirnya menimbulkan kejadian-kejadian gangguan dengan Kantikmas di masyarakat, ya ini penyalahgunaan narkoba. Kemudian saya selaku Kapolsek mohon informasi daripada masyarakat, orang aktifnya, untuk menyampaikan informasi ketika ada mungkin salah satu warganya ada menggunakan atau ada indikasi peredaran narkoba, mohon disampaikan sehingga kami lebih cepat untuk mengatensi hal ini, kemudian kami dapat melakukan suatu tindakan secara hukum
Kemudian terkait dengan Pak Anggas ya. Iya, Pak Anggas Pak Anggas. Kemudian terima kasih atas informasinya, atas sarannya terkait dengan kolaborasi di kesadaran terhadap masyarakat, terutama peran aktif juga pecalang atau limas. Kami tetap di desa peran aktifnya daripada Babin Kamtibmas untuk selalu berkolaborasi dengan pecalang maupun dengan limas dalam hal melakukan suatu pengamanan, baik pengamanan secara upacara agama maupun pengamanan lain yang terkait penggunaan jalur umum yang nantinya akan mengganggu ketertiban masyarakat lainnya. Kami tetap berkolaborasi. Nah, sepanjang ini Astengkara di Tejakula masih dalam kolaborasi dengan baik, terjalin baik. Itu yang antara terjadi. Babin Kamtibmas dengan pecalang dengan limas. Kemudian terkait dengan pengawalan apa yang menjadi yang disampaikan oleh Pak Anggas, pengawalan dalam hal upacara agama ya. Kalau di Tejakula tetap menyampaikan ke kami, ke Polsek, minta izin, informasi terkait dengan pengawalan maupun penggunaan badan jalan. Tetap menyampaikan informasi. Tujuannya kami dapat memonitor kegiatan itu dan kami dapat melakukan suatu pengamanan, baik dari kami melibatkan pecalang maupun melibatkan Babin Kamtibmas dan personil lainnya untuk sama-sama membantu dalam hal menjaga ketertiban pengamanan itu. Sehingga kami tetap menyampaikan ke masyarakat, mengimbau masyarakat untuk ketika ada kegiatan-kegiatan upacara keagamaan tolong disampaikan kami, sehingga kami dapat memonitor pelaksanaan itu baik dalam hal penggunaan baik dalam hal pengawalan maupun menggunakan jalan besar. Kalau pengawalan, kalau sifatnya dipandang rasa perlu untuk melakukan pengawalan dari Polsek, kami siap melakukan pengawalan hal itu. Hanya tinggal diberikan informasi saja ya Pak ya. Kami siap. Baik. Dan saya lihat sepanjang ini di Polsek Teguire, Babin Kamtibmas juga sering melakukan pengawalan terhadap kegiatan-kegiatan upacara keagamaan itu, berkolaborasi dengan Babinsa yang ada di desa. Baik. Terima kasih Pak Kapolsek atas tanggapannya dan juga terima kasih untuk Pak Nyoman Sudarsana, Pak Anggas terima kasih yang sudah berkomentar di via YouTube juga terima kasih kami ucapkan. Nika ada yang berkomentar Bapak, ada Mang Agus, semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat tentang Kamtibmas. Kemudian ada Fernando juga, nice Pak Kapolsek Tejakula. Dan juga ada Regia, bravo untuk Polri. Ada Adit, mari bersama-sama jaga Kamtibmas. Dan juga terima kasih untuk atensinya untuk para netizen ya Pak ya, netizen kalau di YouTube ini terima kasih. Dan untuk selepas ini jangan kemana-mana juga pendengar, tidak terasa juga Pak Kapolsek waktu kita mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelum kita tutup kita akan minta dulu waktunya kepada Pak Kapolres nih untuk bisa memberikan closing statement. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, terutama masyarakat Tejakula terkait dengan Kamtibmas dan juga kondusivitas di daerahnya masing-masing. Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas atensi maupun saran-saran, komentar, informasi, masukan daripada netizen maupun masyarakat terkait dengan Kamtibmas. Ini sangat penting untuk dijaga karena ini merupakan merupakan suatu hal yang perlu kita jaga ke depan. Tanpa adanya keamanan tentunya kegiatan-kegiatan lain tidak akan berjalan dengan baik. Melalui dengan hal ini saya berharapkan mengimbau kepada masyarakat untuk sama-sama memberikan suatu informasi informasi penting terkait dengan gangguan Kamtibmas yang terjadi di desanya, sehingga kami dengan cepat dapat mengatasi hal seperti itu. Saya mengharapkan komunikasi, kemudian koordinasi
dan nantinya kolaborasi yang kami akan lakukan akan dapat berjalan dengan baik. Itu pentingnya kami dalam hal menjaga Kamtipmas ini ke depan untuk lebih baik. Yeah. Kami mengimbau kepada masyarakat, mari beretika, artinya beretika, menggunakan menggunakan helm dengan baik, beretika berlalu lintas di jalan untuk mengurangi adanya suatu kecelakaan yang terjadi di wilayah kami. Yeah. Terutama wilayah Tajukule paling banyak terjadi kecelakaan OC, sehingga masyarakat harus betul-betul fokus dalam hal mengendarai kendaraan lalu lintas, terutama dalam mengendarai lalu lintas. Jangan sekali-sekali sambil menggunakan HP, sehingga tidak fokus dan terjadi kecelakaan yang tidak kita inginkan. Kemudian informasi terkait narkoba, kami harapkan masyarakat untuk sama-sama menginformasikan ke kami sehingga kami bisa bertindak lebih cepat terkait dengan narkoba. Mari kita jaga anak-anak kita, jaga lingkungan kita, jaga keluarga kita, jauhi narkoba. Baik. Mari kita sama-sama perang terhadap kejahatan narkoba, karena narkoba dapat mengganggu daripada peradaban kehidupan manusia di wilayah kita. Baik, terima kasih Pak Kapolsek atas closing statement-nya, dan pendengar, dengan berakhirnya closing statement dari Pak Kapolsek tadi mengakhiri juga kebersamaan kita ya Pak ya dalam dialog Hai Balik Ken, dan kita nantikan untuk Pak Kapolsek bisa kembali hadir membicarakan hal-hal topik-topik lainnya begitu ya. Terima kasih Pak Kapolsek. Kita akan topik lain apa yang menjadi suatu perkembangan situasi. Ya, kami nantikan kehadirannya. Selamat kembali bertugas Pak Kapolsek ya. Dan salam sehat selalu tentunya. Pendengar, terima kasih untuk atensi Anda yang sudah mendengarkan juga. Terima kasih yang sudah ikut beratensi, kami ucapkan juga terima kasih. Selepas ini jangan kemana-mana karena kami masih akan hadirkan rangkaian acara lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air. 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suara air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar?